Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi rekan-rekan operator sekalian. Kali ini saya akan men-share bagaimana cara untuk mengkonfirmasi lembaga di EMIS yang baru. Jadi di EMIS yang baru kita hanya mengerjakan menu lembaga dan menu sarana prasarana, itu pun hanya lahan ataupun tanah. Silakan kawan-kawan buka halaman webnya emis.kemenak.go.id. Setelah itu kawan-kawan operator silakan klik login, kemudian masukkan username dan password emis yang lama. Kemudian setelah itu kita klik login. Maka akan muncul tampilan seperti ini, di mana semuanya masih kosong ya. Nah, di sini kita hanya mengerjakan menu kelembagaan dan menu sarana prasarana. Oke, langsung saja kita klik kelembagaan, kemudian kita klik profil. Setelah itu silakan kawan-kawan edit datanya. Untuk NPSN, NSM, nama lembaga itu tidak bisa diperbaiki ya. Jadi kawan-kawan langsung saja klik di nama singkatan ya. Silahkan kawan-kawan ketikkan nama singkatan untuk madrasah kawan-kawan. Untuk MPP silahkan diisi jika ada perubahan. Kemudian nomor telepon juga diisi. Kemudian alamat website silahkan diisi jika ada. Begitu juga dengan email, silahkan diisikan dengan email madrasah. Kemudian tahun berdiri silahkan diisi. Kemudian akta pendirian untuk madrasah negeri ini dikosongkan ya, tapi untuk madrasah swasta ini silahkan diisi nomor akta pendirian. Biasanya nomor akta pendirian ini sama juga dengan nomor SK izin operasional ya, karena akta pendirian ini lampiran dari SK izin operasional. Kemudian nomor SK lembaga ini silakan diisi nomor pendirian yayasannya, kapan yayasan itu dibentuk, kemudian tanggalnya juga diisi. Kemudian nomor SK Kemenkumhamnya bagi madrasah swasta, begitu juga dengan tanggal SK Kemenkumham. Kemudian penyelenggara lembaga silakan diisi, dipilih salah satu untuk madrasah swasta. Kemudian ketikkan nama penyelenggara lembaganya di sini ya. Kemudian apakah berafiliasi dengan organisasi keagamaan, silakan dipilih. Kemudian waktu belajar silakan kawan-kawan pilih. Begitu juga dengan status kelompok kerja madrasah. Karena saya madrasah negeri, maka saya pilih induk. Tapi bagi madrasah swasta silakan dipilih anggota kalau memang dia anggota KKM. Maka akan muncul kotak ya untuk memilih nama madrasah induknya. Nah, di sini tidak ada kolom pencarian ya. Jadi ini mungkin masukan bagi tim EMIS pusat untuk kedepannya agar dibuat kolom pencarian nama madrasahnya. Karena kalau segini banyak nama madrasah dicari satu-satu ya lumayan juga ya kan. Oke, jadi masukkan saja ya untuk tim EMIS pusat. Ini akan mohon diberi kolom pencarian sehingga kita lebih mudah untuk mencari nama madrasahnya. Oke, karena saya madrasah induk, saya pilih induk. Kemudian total anggotanya silahkan diketikkan, berapa madrasah binaannya di bawahnya. Kemudian komite lembaga apakah sudah terbentuk atau belum, silahkan kawan-kawan pilih ya, kalau saya sudah terbentuk. Kemudian apakah ada RAPBM, jika ada maka silahkan dicentang. Kemudian lingkungan pondok pesantren, jika tidak berada di lingkungan pondok pesantren maka ini dikosongkan. Tapi jika kawan-kawan berada di lingkungan pondok pesantren maka ini dicentang. Setelah itu silakan kawan-kawan klik simpan. Maka akan muncul notifikasi. Kemudian kita klik tutup. Setelah diklik simpan, langsung kita ke menu sarana prasarana. Kemudian klik aset tetap. Kemudian kita klik lahan. Setelah itu kawan-kawan klik tombol biru panah ke bawah ini, kemudian silakan kawan-kawan geser ke bawah, kemudian kita klik ubah. Oke, kita geser ke atas lagi. Nah,
Silakan nama lahannya diganti, kalau mau dikasih nama lengkap juga boleh. Kemudian alamatnya diisi, provinsi wajib diisi, kabupaten juga wajib diisi, begitu juga dengan kecamatan. Silakan kawan-kawan pilih. Kemudian kelurahannya juga. Setelah itu kode pos. Nah, kemudian silakan status kepemilikan, milik sendiri berapa ya, yang bersertifikat. Nah, ini silakan disesuaikan isiannya dengan yang ada di emis. Begitu juga dengan penggunaan lahan, silakan kawan-kawan isi sehingga nanti jumlahnya ini sama dengan jumlah yang di atas. Nah, jika sudah kawan-kawan isi semua dan jumlahnya sudah sama dengan yang di atas ya, langsung kita geser ke bawah. Kemudian letak lembaga silakan diisi ya. Nah, begitu juga dengan lokasi ya. Nah, di sini tidak bisa kawan-kawan edit manual ya, apalagi copy paste dari Google Map, maka dia akan muncul notif seperti ini ya. Nah, walaupun kita isi sudah benar sesuai dengan di Google Map, tapi dia tetap muncul seperti ini. Maka silakan kawan-kawan pilih ya, supaya tidak ada muncul notif seperti ini, kawan-kawan ketik saja nama madrasah kawan-kawan di sini. Jika sudah ada maka akan muncul namanya, langsung saja kita klik. Nah, maka notifnya hilang ya. Nah, itu dia. Jadi ini tidak bisa kita edit manual. Nah, ini masukan dari tim pusat ya. Nah, bagaimana kalau kita ketikkan di sini tidak ada nama madrasahnya, ya kan? Maka ini tolong jangan dibuat tidak valid kalau diedit secara manual. Karena lebih valid kalau kita cari di lewat Google Map ya. Jadi tinggal copy paste saja lintang dan bujurnya di sini. Ya, ini masukan untuk tim emis pusat, ini harus bisa diedit manual ya. Kemudian silakan kita isi jarak ke madrasah terdekat, ke pontren terdekat, ke PTKI terdekat ya. Kemudian ke TK terdekat, ke SD terdekat, ke SMP terdekat, dan ke SMA terdekat ya. Jadi silakan kawan-kawan isi sesuai dengan kondisi di madrasah masing-masing. Kemudian ke pusat ibu kota provinsi, ke pusat ibu kota kabupaten ya, ke pusat kecamatan, ke Kanwil Kemenak, ke kantor Kemenak ya. Silakan diisi. Nah, di sini kalau ada isian yang salah maka simpannya mati ya, gak hidup. Dan di sini ada pesan kategori wilayah wajib diisi. Oke. Kalian di sini udah diisi ya. Oke. Kita isi ulang aja lagi, nggak apa-apa. Nah, ini juga udah diisi. Ya, kita pilih yang lain baru kita isi data yang sebenarnya. Oke. Nah, jika sudah diisi semua, nah maka tidak akan muncul lagi notifikasi kesalahannya dan tombol simpannya sudah muncul ya. Jadi kalau ada muncul notifikasi kesalahan, kita tidak bisa menyimpan ya kawan-kawan. Jadi selesaikan dulu notifikasi kesalahannya. Nah, jika sudah muncul tombol simpannya dan tidak ada lagi notif kesalahannya, kita langsung saja klik simpan. Kemudian kita klik ya, kemudian kita klik tutup. Oke, setelah kita melakukan perbaikan maka langsung kita klik kirim persetujuan. Di sini ada angka 2 ya. Kenapa ada angka 2? Karena tadi kita melakukan perubahan di kelembagaan 1, kemudian perubahan di aset tetap 1. Langsung saja kawan-kawan operator ya, setelah mengedit data kelembagaan dan mengedit data aset tetap, langsung kita klik kirim permintaan persetujuan. Maka akan muncul tampilan seperti ini ya. Nah, kalau kita ingin mengirim persetujuannya satu-satu, maka silakan kawan-kawan klik tombol aksi di sini, kemudian klik ajukan kalau mau diajukan, klik hapus kalau mau dihapus,
klik lihat detail kalau mau kita lihat detailnya ya. Nah, tapi kalau kita mau sekalian mengajukan, maka kawan-kawan tinggal klik select all, kemudian klik aksi, kemudian klik ajukan, kemudian klik ya, kemudian klik tutup. Nah, maka akan muncul di ajukan ini ya. Artinya kita masih menunggu persetujuan dari kepala madrasah. Nah, setelah itu silakan kawan-kawan klik dashboard dan geser ke bawah. Nah, bagikan kode registrasi ini kepada kepala madrasah agar perubahan yang kita buat itu disetujui oleh kepala madrasah. Untuk Bapak Ibu kepala madrasah agar bisa menyetujui perubahan yang dilakukan oleh operator, maka silakan Bapak Ibu buka emis.kemenag.go.id, kemudian klik login. Nah, untuk usernya itu adalah nick Bapak Ibu, kemudian passwordnya itu adalah kode registrasi yang dibagikan oleh operator. Setelah dimasukkan nick dan password, maka silakan klik login. Nah, maka akan muncul tampilan seperti ini ya, namanya dan nicknya serta data lembaganya. Setelah itu silakan masukkan email yang aktif yang bisa dibuka ya. Jelas ini adalah email pribadi dari kepala madrasah dan aktif serta bisa dibuka. Kemudian masukkan password baru ya, jelas password ini harus mudah dipahami. Nah, password ini terdiri dari huruf besar dan minimal 8 digit serta disertakan dengan simbol ya. Simbol bisa lambang bintang dan lain sebagainya. Nah, setelah dimasukkan password baru, kemudian kita klik selanjutnya, kemudian kita klik ya, kemudian kita klik tutup. Maka akan kembali ke tampilan seperti ini. Nah, langkah selanjutnya silakan Bapak Ibu buka email yang tadi didaftarkan ya. Jika tidak ada masuk di kotak masuk, maka silakan Bapak Ibu lihat di kotak spam ya, maka akan muncul ya emis notification seperti ini. Kemudian tinggal klik saja email masuknya, kemudian maka akan muncul tombol verifikasi email seperti ini ya. Bapak Ibu tinggal klik verifikasi email sekarang. Nah, maka akan secara otomatis akan muncul tampilan seperti ini ya, sudah langsung bisa masuk ya. Nah, setelah muncul tampilan seperti ini, langsung saja Bapak Ibu masuk ke konfirmasi persetujuan ya. Klik tanda panah biru ini. Nah, kemudian langsung saja klik select all untuk menyetujui semuanya, kemudian klik aksi, kemudian klik setuju, kemudian klik ya, kemudian klik tutup. Nah, maka akan muncul menunggu persetujuan Kemenag. Jadi kita menunggu lagi persetujuan dari Kemenag. Setelah diperbaiki di operator, kemudian disetujui oleh kepala madrasah, kemudian kita menunggu lagi persetujuan dari Kemenag. Nah, jika sudah melakukan persetujuan seperti ini, silakan Bapak Ibu kepala madrasah keluar dari emis. Nah, untuk kawan-kawan operator Kemenag Kabupaten, kembali silakan buka emis.kemenag.go.id, kemudian login menggunakan username dan password emis yang lama, kemudian klik login. Kemudian langsung saja ke menu konfirmasi persetujuan, kemudian klik select all, kemudian klik aksi, kemudian klik setuju, kemudian klik ya, kemudian klik tutup. Oke, jika sudah disetujui, maka proses persetujuan perubahan dari madrasah itu sudah selesai.
lagi yang menyetujui perubahan itu mentok sampai di kabupaten saja. Nah, kemudian kalau kita klik akun, kemudian daftar akun, ya, di sini akan terlihat kepala-kepala madrasah yang sudah melakukan konfirmasi akunnya, ya. Maka secara otomatis emailnya akan terisi seperti ini dan tagnya sudah konfirmasi, ya. Oke, langsung jika operator kabupaten sudah menyetujui, silakan keluar dan klik ya. Setelah perubahan kelembagaan dan sarana prasarana disetujui oleh Kemenak Kabupaten, ditandai dengan telah berisinya angka disetujui Kemenak Kota, maka operator lembaga silakan login kembali ke EMIS, kemudian klik konfirmasi, kemudian klik kelembagaan. Nah, perhatikan data yang dimasukkan apakah sudah berubah apa belum. Nah, kemudian langsung saja geser ke bawah, kemudian klik centang di sini, kemudian klik konfirmasi data lembaga, kemudian klik ya, kemudian klik tutup. Nah, artinya kita sudah menyatakan bahwa lembaga yang kita edit ini sudah benar. Nah, maka di menu operator kabupaten, ya, di menu monitoring konfirmasi akan terlihat lembaga-lembaga yang sudah melakukan konfirmasi, ya. Nah, maka akan centang seperti ini, ya, sudah konfirmasi. Oke, demikian saja ya kawan-kawan tutorial di EMIS baru untuk mengkonfirmasi lembaga dan sarana prasarana untuk lahan. Mudah-mudahan tutorial ini bermanfaat. Jika tutorial ini bermanfaat, jangan lupa klik like, comment, and share, dan jangan lupa subscribe channel ini agar channel ini bisa memberikan tutorial-tutorial terbaik untuk kita semua. Saya akhiri, bila taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.